Nah, sekarang kami ambil gambar. Ini kenyataan akibat daripada luapan air tambang ilegal yang ada di Kecamatan Dengilo. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, di tahun ini cuaca ekstrim yang melanda Indonesia dan dunia tercatat semakin sering terjadi. Dari banyaknya kejadian itu, sering menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran di hati para masyarakat yang terdampak. Bahkan banyak masyarakat yang rela meninggalkan desanya untuk menghindari kejadian serupa yang mungkin akan terulang kembali. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 kejadian alam yang melanda Indonesia dan dunia baru-baru ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Banjir di Manado, Sulawesi Utara. Hujan lebat dengan durasi lama mengakibatkan banjir dan tanah runtuh di wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat 16 Juli 2021, khusus di Manado. Banjir merendam permukiman warga di beberapa kecamatan, di antaranya permukiman warga di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal 2 dan Kelurahan Winangun 1, Kecamatan Malalayang. Terlihat di video yang beredar di media sosial, banjir setinggi setengah tembok pagar rumah di Kelurahan Malendeng. Di lokasi lain, air meluber hingga ke jalan. Rumah-rumah warga yang memiliki area rendah harus merelakan air merengsek masuk ke rumah. Cuaca ekstrim ini juga membuat jalan Trans Sulawesi tertutup tanah runtuh. Tanah runtuh tepatnya terjadi di ruas Jalan Senduk Tanah Wangko, Kabupaten Minahasa. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Minahasa, Nofri Lontaan mengatakan, tanah runtuh yang terjadi memang masuk wilayah Minahasa. Untuk menangani tanah runtuh di Jalan Trans Sulawesi, BPBD Provinsi Sulut akan membantu. Banjir di Kalimantan Barat. Sebanyak 674 rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, kebanjiran setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari, dalam keterangan pers BNPB yang diterima di Pontianak pada Kamis, mengatakan bahwa rumah warga yang terdampak banjir tersebar di Kecamatan Sungai Kunyit, Anjongan, Toho, Sungai Pinyuh, dan Segedong. Menurut data BPBD Kabupaten Mempawah, banjir antara lain melanda wilayah Desa Sungai Kunyit Hulu, di Kecamatan Sungai Kunyit, serta Desa Anjungan Dalam, Anjungan Melancar, dan Kepayang di Kecamatan Anjongan. Banjir juga meliputi wilayah Desa Terap Sepang, Pautan, dan Toho Hilir di Kecamatan Toho, Desa Galang, Panariman, dan Sungai Purun Kecil di Kecamatan Sungai Pinyuh, serta Desa Peniti Dalam 2 di Kecamatan Segedong. Bencana banjir yang terjadi menyusul hujan deras disertai angin kencang di desa-desa tersebut berdampak pada 2085 orang dan memaksa 14 keluarga mengungsi menurut data BPBD. Banjir di Pahuatu, Gorontalo. Nah, sekarang kami ambil gambar. Ini kenyataan akibat daripada luapan air tambang ilegal yang ada di Kecamatan Dengilo.
Hujan yang mengguyur wilayah Provinsi Gorontalo 2 hari terakhir ini membuat sejumlah kecamatan di Kabupaten Pahuwato diterjang banjir. Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Pahuwato, sejauh ini sudah ada sekitar 2 kecamatan yang terdampak, di antaranya Kecamatan Dengilo dan Kecamatan Paguat. Di Kecamatan Dengilo, jumlah yang terdampak banjir sebanyak 220 kepala keluarga dengan 825 jiwa. Sedangkan di Kecamatan Paguat lebih parah lagi yang terdampak yakni 424 kakak dengan 1.530 jiwa. Akibatnya sejumlah warga harus mengungsi dan memindahkan barang berharga mereka di tempat yang lebih aman. Sebagian warga memilih untuk bertahan di rumah mereka sembari menunggu air surut. BPBD menyebut banjir yang menerjang 2 kecamatan ini adalah yang terparah selama 2 tahun terakhir. Hal ini terjadi akibat aliran sungai yang tidak mampu lagi menahan luapan debit air. Ia mengaku ketinggian air yang masuk ke permukiman warga diperkirakan mencapai 1 meter. Sementara di Desa Hutamo Putih dan Desa Karya Baru yang paling parah kondisinya. Banjir bandang di negara Belgia. Banjir bandang menerjang Belgia dalam beberapa hari terakhir. Belgia ikut merasakan dampak banjir bandang yang merenggut korban jiwa. Berdasarkan data dari AFP pada Sabtu 17 Juli, korban meninggal di Belgia dalam bencana ini tercatat mencapai 20 jiwa. Air naik dengan cepat, sungai mengerikan, kata Thierry Bourgeois, seorang penduduk kota Liek, Belgia yang ikut menyaksikan kengerian banjir bandang. Sementara di Jerman bertambah menjadi 108 tewas akibat banjir di 2 negara bagian Rhineland Palatinate dan North Rhine-Westphalia. Puting beliung di Natuna Kepri. Sebanyak 17 rumah warga di Desa Sepempang, Kabupaten Natuna Kepri rusak akibat diterjang puting beliung yang terjadi pada Rabu 16 Juli 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, Kepala Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, Elka Darlismana mengatakan peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Hingga saat ini seluruh warga masih bertahan di rumah masing-masing sebab kerusakan hanya pada bagian atap. Elkadar menyebut puting beliung juga memicu pohon tumbang dan mengenai beberapa rumah warga hingga tepi jalan besar. Personel tim reaksi cepat atau TRC pun langsung melakukan evakuasi dan membersihkan puing-puing rumah akibat dihantam puting beliung. Nah sahabat, itulah beberapa kejadian alam yang melanda Indonesia dan dunia baru-baru ini. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ya.